Jadi sekarang kan jadi akhirnya ribet mesin begini sebetulnya. Kalau dibilang podcast saya tadi kan podcast yang lucu-lucuan nih, isinya artis-artis jadi begini masalah serius. Cuman apa boleh buat harus terjadi seperti ini ya jalanin aja gitu. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut atau bukan saya merasa memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya. Gak usah bangun narasi di publik lagi, udah cukup. Benar salah udah urusan belakang, you bring it to the court. Mau baikkan atau tidak urusan kalian di situ. Saya ditipu, ya kan, segala macam. Saya juga nggak mau ribut-ribut, karena akhirnya udah daripada ribut-ribut saya laporin aja polisi. Bagaimana? Ternyata orang besar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Saya dulu mau sini bos. Bagaimana klarifikasinya? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Orang pintar. Gini bos. Tapi kan tidak ada satu pun komentar orang yang mengatakan wah dipuji Mas Denny, semuanya ngejek saya akibat kalimat itu. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya Biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. ya saya merasa saya nggak diejek orang, hanya buzzer aja. Kan lu merasa, nggak merasa. Sekarang gini, kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini, walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Nah, saya tidak ikut campur masalah itu. Masalahnya kasus antara Agus dan Novi itu kan dari awal dari tempat saya. Kamu datang ikut campur di dalam, saya pun tidak ganggu ranahmu. Betul? Saya ada kan? Soalnya nggak ikut campur, kita membela. Tahan dulu. Membela atau tidak itu ikut campur namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya buktinya sekarang dia dikeroyok orang kan? Tenang dulu. Saya ada ganggu kamu punya hak untuk masuk ke dalam situ, enggak kan? Nggak ada. Saya ada intervensi, enggak kan? Saya datang mau dihajar, jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya pulang. saya kan Jangan juga namanya orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga lah. Bisa, Nggak udah. mungkin, itu kan? Ya udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny itu dalam begitu kan? Oke, saya debat pagi Pak. Justru- Begini, dengar dulu baik-baik. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut atau bukan saya merasa memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap dengan rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan musik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Gue menyayangkan, tapi ya gue yakin orang yang membiarkan dan mau itu terjadi punya alasan dia sendiri, dan ya itu urusan mereka. Mereka yakin dan dipikir itu cara yang terbaik. Ya oke. Kan gue tidak ingin membela satu pihak manapun, karena buat gue peran gue dalam membela satu pihak manapun di mana untungnya buat gue. Yang gue inginkan adalah perdamaian untuk mereka, dan mereka bisa menyelesaikan masalah mereka dan lanjutkan hidup mereka. Saya ditipu, ya kan, segala macam. Saya juga nggak mau ribut-ribut, karena akhirnya udah daripada ribut-ribut saya laporin aja polisi. Udah jalan kasusnya sekarang, alhamdulillah. Nah sampai akhirnya sekarang berkembang seperti ini kan, ibaratnya capek lagi, ribut tuh capek. Apa makan effort, butuh effort, tenaga, energi. Sedangkan saya kan ada orang yang santai, nyantai. Jadi sekarang kan jadi akhirnya ribet mesin begini sebetulnya. Kalau dibilang podcast saya tadi kan podcast yang lucu-lucuan nih, isinya artis-artis jadi begini masalah serius. Cuman apa boleh buat harus terjadi seperti ini ya jalanin aja gitu. Selama itu ibaratnya kita berbicara suatu hal yang benar, tidak mengarang-arang cerita, tidak membuat satu kebohongan, ya nggak apa-apa. Karena kan ini bicaranya ini sekarang apa ya, YouTube saya sekarang udah bukan hiburan lagi nih, udah jadi keserius, ada masalah hukum, politik. Ya di saat itu kalau kita bicara hiburan, kita bikin gimmick-gimmick boleh, tapi kalau untuk masalah serius jangan digimikin lah. Jadi udah jadi serius nih saya nih. Ya nggak? Sedangkan orang hanya satu kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya, dendanya 1 miliar, kenapa harus kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses
Ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya, kamu jangan tunjukkan fotonya, kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat, itu nggak ada masalah. Melihat abang apa tuh kita kan suka ketawa, jadi lucu gitu. Jadi kan nggak salah dong kita lucu ya kan, karena menghibur gitu. Jadi gue menanggapinnya juga biasa-biasa aja. Pernah nggak sih lihat gue marah-marah, weh apa lu, gak lu? Nggak pernah gue begitu. Tapi berarti nggak sempet kepancingnya? Enggak lah, nggak pancing lu ngapain? Kan kita juga buat karya aja. Kalau mau misalnya kita membalas sesuatu hal yang lain, apa sesuatu hal yang misalnya ngomongin kita, balas dengan karya, kayak roasting aja, kayak segala macam biasa kan. Saya orang yang dari dulu tuh malas ribut. Nggak usah bangun narasi di publik lagi, udah cukup. Benar salah udah urusan belakang, you bring it to the court. Mau baikkan atau tidak urusan kalian di situ. Oh, harapannya mereka bisa menyelesaikan ini dengan cepat, jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak lagi akhirnya narasi yang terbangun di publik yang akhirnya merugikan satu sama lain. And now you fighting on the public. Is it worth it? YouTuber Pratiwi Novianti alias Novi disarankan melaporkan balik Agus Salim ke korban penyiraman air keras ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27A UU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tudar itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik.